Look at that rock. Look at it. No, take a look. I gave you that when I had nothing. Me neither. Halo bocah rumahan, gimana kabarnya? Sehat? BAB lancar? Atau teman-teman udah pada bayar utang? Ya, di video kali ini gue pengen merecap atau menceritakan alur dari film The Punisher tahun 2004. Ini adalah film aksi kejahatan drama yang dirilis 2004 lalu, disutradari oleh Jonathan Hensek. Naskah The Punisher ini ditulis oleh Jonathan Hensek dan juga Michael Frantz. The Punisher sendiri menceritakan tentang usaha balas dendam seorang agen detektif yang keluarganya dibunuh. Untuk cast film ini sendiri ada Thomas Jane, Will Patton, John Travolta, Laura Herring, Roy Scheider, dan Rebecca Jonim. Ya, sebenarnya film ini adalah live action dari film The Punisher yang ada di komik Marvel. Tanpa pembukaan yang panjang kayak palang pintu pesta kawinan, inilah videonya. Check it out. Cerita diawali dengan transaksi jual beli senjata ilegal, atau gue lebih suka menyebutnya COD senjata ilegal, oleh seseorang bernama Robert Said atau ayahnya memanggil dia Bobby, yang bersama dengan Mickey asistennya. Mickey doang yang nggak pakai mouse. Ya, ntar lo juga bakal tahu siapa yang mereka ini. Dengan pedagang senjata ilegal internasional yang bernama Otto Craig. Setelah mereka berdua sepakat dan saling menunjukkan barangnya masing-masing, kemudian Robert Said menunjukkan uang yang dia miliki. Setelah puas memandangi banyaknya dolar tersebut, akhirnya Otto Craig pun memberi sinyal kepada orangnya untuk menunjukkan senjata ilegal yang mereka miliki. Dan tiba-tiba polisi, FBI, Shinobi Konoha, Shirohige, dan para Yonko muncul di tempat itu untuk menangkap mereka berdua. Otto Craig yang panik pun mengeluarkan senjata dari dalam sakunya dan berusaha menembak petugas. Namun, petugas memberikan tembakan lebih dulu dan menewaskan Otto Craig. Bobby yang panik melihat Otto Craig tewas pun akhirnya juga menyalahkan orang-orang Otto Craig dengan kejadian ini, yang saat itu juga sedang memegang senjata. Namun karena kurang persiapan megang senjata, akhirnya Bobby pun tewas diberondong oleh senjata Uzi yang baru diluting di Pochinki kemarin. Dan Bobby pun tewas. Kemudian scene pun berganti ke ambulan yang sudah membawa mayat mereka berdua, Bobby dan Otto Craig. Namun tidak disangka-sangka ternyata Otto Craig bangkit dari kantong mayatnya sendiri. Dan coba tebak, adegan yang kita lihat tadi adalah sebuah konspirasi ataupun skenario kepolisian untuk menangkap Bobby alias Robert Said. Dan Otto Craig sendiri adalah pemeran utama dalam film ini yang bernama Frank Castle yang menyamar. Frank adalah seorang agen FBI di bidang CPU alias Counter Terrorist Unit, atau bahasa Indonesianya tukang nangkap teroris lah. Dan setelah Frank pergi ke ruangan lain, ternyata di ruangan itu sudah disiapkan kejutan pesta ulang tahun untuk Frank oleh teman-teman FBI-nya. Dan di sini nih kita tahu bahwa ini adalah tugas terakhir Frank. Setelah ini ia ingin berlibur ke Puerto Rico bersama keluarga besarnya. Dan hal lain yang kita ketahui adalah Bobby alias Robert Said adalah putra dari Howard Said, bos besar mafia yang sangat berkuasa. Ya, dan tak lama setelah itu akhirnya kabar kematian Bobby pun sampai ke ayahnya, Howard Said. Kemudian mereka pun menebus Mikey dan menanyakan tentang kejadian ini. Mikey berkata bahwa orang yang balik semua ini adalah Otto Craig dan dia juga tewas dalam kejadian tersebut. Tentu saja Howard Said yang tidak puas dengan jawaban Mikey pun akhirnya menembak pengawalnya Bobby yang pada malam itu membiarkan Bobby keluar. Lah, ini orang kena Black God nih, kambing hitam. Scene pun berganti ke Frank Castle yang menemui istri dan anaknya di rumah mereka yang kelihatannya sedang beres-beres untuk pindah. Dari sini kita bisa lihat bahwa mereka ini sering berpindah-pindah tempat karena pekerjaan Frank sendiri. Kali ini, Frank juga menjelaskan bahwa ini adalah tugas terakhirnya dan mereka akan pindah ke negara sepak bola bukan Italia atau juga Argentina, London. Dan scene pun berganti lagi ke Howard Said yang menemui Bobby di kamar mayatnya. Di situ Howard Said sangat menyesal dan mengutuk keras pelaku tentang semua ini dan dia menanyakan kepada polisi tentang siapa Otto Craig, apa yang dilakukannya, dan siapa orang yang mendapatkan keuntungan dari dia tersebut, teman-teman dan keluarganya juga. Namun tentu saja polisi menolak mengatakan apapun tentang Otto Craig alias Frank Castle pastinya. Syap. Dan Howard Said yang kecewa dengan jawaban polisi itu pun akhirnya meninggalkan ruangan dan menghubungi informan terpercayanya. Ia menginginkan informasi tentang Otto Craig dalam 24 jam, siapa, di mana, dan apa yang dia lakukan. Dan kita beralih ke Puerto Rico, tempat keluarga Frank berlibur. Frank Castle dan keluarga berlibur di sebuah pulau yang private tentunya. Bersama istri, anak, ayah, ibu, dan seluruh keluarga besarnya di situ. Kecuali gua, karena gua sibuk edit.
Kemudian informan Howard Said pun telah mengetahui siapa Otto Craig sebenarnya. Ya, dan seperti yang kita tahu, dia adalah abang gua, Frank Castle. Setelah mengetahui siapa dalang dibalik pembunuhan anaknya pun, Howard Said mengirimkan orang untuk pergi ke Puerto Rico dan membunuh Frank Castle. Tapi di momen ini, istrinya yang ukurannya lumayan ini pun meminta sesuatu yang menjadi konflik dari semua ini. Ia mau bukan hanya Frank yang mati, tapi seluruh keluarga dan kerabatnya yang ada di pulau itu. Ya elah, untung cantik loh. Singkat cerita, di pagi hari di pulau itu pun Frank membangunkan anaknya. Dan di momen ini anaknya memberikan sebuah kaos sebagai hadiah kepada ayahnya, Frank. Dengan lambang tengkorak yang lumayan keren yang pengen banget gue miliki di awal-awal musim. Yang penjualnya bilang bahwa lambang itu dapat mengusir roh-roh jahat. Ya elah, namanya jualan, apapun dibilang lah. Sementara itu anak buah Howard Said pun sudah OTW ke pulau tersebut untuk melakukan revention alias balas dendam. Sesaat sebelum itu, istri Frank mengajak anaknya untuk bermain di pinggir pantai, sementara Frank dan ayahnya pergi ke dalam rumah untuk melihat koleksi senjata ayahnya. Dan kemudian anak buah Howard Said pun mulai melakukan pembantaian satu persatu anggota keluarga Frank. Istri dan anak Frank yang sudah tahu duluan akhirnya pun pergi ke ujung pulau untuk mendapatkan pertolongan. Sementara Frank dan ayahnya mencoba melawan dengan shotgun yang mereka miliki dalam rumah. Dan dalam insiden ini, ayah Frank sendiri tewas akibat tembakan dari salah satu anak buah Howard Said. Dan para anak buah Howard Said yang melihat istri dan anak Frank lari ke arah dermaga pun mengejar mereka dengan mobil. Sementara Frank yang sudah selesai melumpuhkan anak buah yang lainnya pun pergi mengejar anak dan istrinya. Sesampai di dermaga ternyata di sana tidak ada orang sama sekali dan akhirnya mereka memutuskan untuk menaiki kapal milik kakeknya ke ujung dermaga. Namun sayang saat berlari menuju kapal mereka kalah cepat dengan mobil tersebut. Ya iyalah. Dan akhirnya dilindas oleh anak buah Howard Said yang di sana juga terdapat anaknya Howard Said yaitu kakaknya Bobby yang telah meninggal. Frank yang terlambat pun akhirnya menemukan jasad anak dan istrinya yang tewas di tengah jalan akibat terlindas oleh mobil. Dalam keadaan yang terpukul pun, Frank mencoba melakukan perlawanan. Ia berusaha menembak mobil yang menuju ke arahnya tersebut. Tapi sayangnya jumlah pelurunya tidak sesuai dengan jumlah tekadnya. Singkat cerita, Frank pun kalah dan seluruh keluarganya tewas. Mereka pun mencoba meledakkan dermaga dan membakar semuanya agar kehilangan jejak. Namun sesaat setelah ledakan itu, Frank pun terpental akibat ledakan dan menceburkannya ke laut. Frank yang masih hidup pun berusaha bangkit dan menepi yang akhirnya diselamatkan oleh nelayan yang kita lihat tadi. Tak lama setelah itu kabar kematian Frank dan keluarganya pun terdengar ke Howard Said. Dan ia pun merayakannya bersama istri dan anaknya di klub mereka sendiri. Dan di momen lain terlihat Howard Said memberikan hadiah kepada istrinya yang cantik ini. Itu adalah sepasang anting berlian yang dibelinya khusus untuk istri tercintanya. Dan setelah itu mereka melakukan olahraga malam. Perlu kalian ingat bahwa sepasang anting berlian ini akan menjadi plot twist di akhir cerita nanti. Singkat cerita, Frank pun kembali setelah masa pemulihannya ke pulau tersebut. Ia meratapi seluruh keluarganya yang tewas di lokasi tersebut dan mengambil beberapa senjata milik ayahnya di rumah itu. Dalam perjalanan kembali ke pantai, ia menemukan kaos yang diberikan anaknya kepadanya. Dan Frank Castle memulai balas dendamnya, mengubahnya menjadi The Punisher. Singkat cerita, Frank pun memulai mencari kos-kosan baru untuk mempersiapkan perangnya. Ingat ya, berperang, bukan bertamu. Ia mempersiapkan segalanya di kosannya tersebut untuk jaga-jaga jika ia diserang kembali oleh Howard Said kalau mengetahui dia masih hidup. Setelah selesai dengan seluruh persiapannya termasuk mobilnya, ia pun pergi untuk menemui orang kepercayaannya Howard Said, yaitu adalah Mikey, orang yang menemui Bobby ketika transaksi di awal scene tadi. Dan tanpa basa-basi kayak orang baru PDKT pun akhirnya Frank menculik Mikey ke kos-kosan Frank. Di sana Mikey digantung dan diinterogasi habis-habisan oleh Frank. Namun Frank ini bukan psikopat yang seperti kita tonton di video kemarin. Ia sedikit ngeprank si Mikey dengan mengatakan kalau ia tidak memberitahu apapun tentang Howard Said, ia akan membakarnya dengan suar atau alat ngelas ya. Mikey yang percaya pun akhirnya mengatakan semua tentang Howard Said. Dan akhirnya ia tahu bahwa Frank hanya ngeprank. Nah, gimana sih? Frank gak sungguh-sungguh buat bakar si Mikey tadi pakai suar atau alat las ya. Ya kalau ini sih entah Franknya yang pinter atau si Mikey-nya yang ikan hiu makan tomat. Frank pun memberikan pilihan kepada Mikey. Ia akan membantunya atau menjadi kacungnya Howard Said selama-lamanya.
Mikey sendiri yang punya dendam sendiri karena ayahnya pernah mati, karena Howard Said pun membantu Frank untuk melakukan balas dendam kepada Howard Said dan keluarganya. Mikey mengatakan seluruh rutinitas Howard Said dan juga tentang istrinya yang bernama Livia dan juga orang kepercayaannya bernama Quentin Glass. Orang yang termasuk membunuh keluarga Frank tentunya. Mikey mengatakan bahwa seluruh diskusi bisnis tentang Howard Said berasal dari dua orang Kuba bernama Toro Brothers. Mereka menguasai seluruh prostitusi dan kasino di Teluk Gulf. Mereka mengirimkan bertonton uang cash kepada Howard Said melalui kapal rokok mengantarnya ke Bank Grand Cayman dan mencuci uang tersebut. Aduh, ngeliat uang bertonton gini, jiwa pengen ngutang gue bangkit dong. Mikey mulai percaya kepada Frank pun akhirnya melanjutkan informasinya. Ia mengatakan Howard Said itu selalu bermain golf 5 hari dalam seminggu, tidak pernah batal. Dan hal yang paling dicintai Howard Said adalah istrinya, Livia. Ia selalu tahu gerak-gerik Livia setiap harinya, dari nonton pedicure hingga ke salon. Jadi jika ada pria yang mencoba mendekatinya, ia akan berakhir di Teluk Gulf, alias dibuang lah ya. Di sini kita baru tahu kalau Howard Said ini sangat cemburuan dan sangat-sangat mencintai istrinya. Mikey juga menambahkan jika yang terjadi kepada keluarga Frank itu adalah permintaan dari Livia. Untung cantik loh. Dia juga menceritakan tentang Johnny, anak Howard yang satunya lagi, dan juga orang kepercayaannya Howard Said, yaitu adalah Quentin Glass yang sudah mengikutinya selama 20 tahun. Ya, mungkin lu tak hafal dengan muka orang ini. Dan siapa yang tahu kalau pria ini adalah suka batang. Gua jadi ngeri anjir. Dengan informasi dari Mikey, Frank pun akhirnya melancarkan aksinya yang gua rasa ini cukup smart. Frank pergi ke makamnya sendiri yang orang-orang sudah menduga bahwa dia sudah mati, mengambil batu nisannya dan melemparkannya ke lapangan golf milik Howard Said yang menunjukkan sebuah ancaman. Setelah itu Frank pergi ke kantor polisi dan menunjukkan bahwa dirinya masih hidup dan menunjukkan kekecewaannya pada teman-temannya yang seperti tidak memperdulikan apa yang terjadi padanya dan tidak melihat satu orang pun masuk penjara akibat pembantaian keluarganya. Kemudian Frank pergi ke gedung Howard Said, menyusup masuk ke tempat penyimpanan uang milik Howard Said, memukul seorang pria dengan PUBG yang lagi makan sup, dan akhirnya Frank menyuruh mereka membuang semua uang Howard Said itu dari atas jendela dan menciptakan hujan uang. Ya, Anda nggak salah dengar. Kalau di Indonesia jangan kan hujan duit, layangan jatuh aja rebutan. Kemudian Frank pun mengambil sebagian uang ke dalam kopernya untuk top up sekian ml dan turun ke lobi yang akhirnya bertemu dengan dua orang yang dia kenal. Mereka berdua adalah dua orang yang juga ikut terlibat dalam pembunuhan keluarganya. Frank pun menghabisi mereka berdua dengan 2 kali tembakan. Setelah itu Frank pun kembali ke kontrakannya dan tidak sengaja kejadian tersebut pun diliput oleh berita yang disaksikan oleh tetangganya sendiri yang bernama Dave, Bumpo, dan juga Joan. Ya sebenarnya nih cuma 3 orang sih di kontrakan itu, selain Frank sendiri. Howard Said yang mengetahui bahwa Frank yang masih hidup pun akhirnya cukup gusar dengan kejadian ini. Kejadian tentang hujan uang tadi juga mematik amarah dari rekannya, yaitu ada Toro Brothers yang mendatangi mereka langsung ke kediaman Howard. Howard berjanji kepada mereka akan mengganti semua kerugian mereka dan mengirimkan uang tersebut malam ini lewat pengiriman kapal seperti biasa. Kita beralih ke scene lain, di mana di kontrakannya Frank, kekasih Joan yang kekasih atau mantan sih gue nggak tahu ya, mencoba membuat keributan di kontrakan tersebut yang ingin bertemu dengan Joan. Namun Bumpo yang mendengar itu pun mencoba menghentikannya, tapi ya dengan nyali yang secuil akhirnya Dave pun berani untuk namun dengan nyali yang kecil akhirnya Dave pun menghentikannya. Dave yang melihat mantan kekasihnya Joan ini pun memperingatkannya untuk berhenti dan akan menelpon polisi. Tapi Dave yang nyalinya setengah-setengah pun akhirnya cut juga ketika ditantang oleh kekasihnya Joan tersebut. Frank yang mendengar keributan itu pun akhirnya keluar dan menyuruh pria ini untuk pergi. Dengan sekali pukulan One Punch Man pun akhirnya pria itu takut dan diusir oleh Frank. Setelah mengusirnya, akhirnya Frank bertemu dengan Joan dan memberitahu tentang apa yang terjadi tentang hubungan mereka. Kemudian Frank pun melanjutkan rencananya. Ia mengambil mobil Livia yang sedang nonton film dan membawanya ke sebuah hotel. Dengan suara yang disamarkan, Frank menyuruh Quentin Glass untuk datang ke hotel yang sama dengan ancaman jika Frank akan menyebarkan foto-foto Quentin Glass dengan pacarnya dengan tebusan $5.000. Quentin yang takut pun akhirnya datang untuk memenuhi undangan Frank. Kemudian Frank membuat mobil Livia itu sengaja ditilang polisi agar menunjukkan bahwa Quentin Glass dan Livia berada di hotel yang sama pada waktu yang sama. Ya, dan sekali lagi alibi ini pun diperkuat oleh Mikey yang mengadukannya kepada Howard Said bahwa ia melihat Quentin Glass menuju ke hotel itu. Dan bagongnya lagi, Quentin Glass yang sebenarnya takut akan ancaman Frank tadi pun berbohong kepada Howard Said dan membuat Howard Said semakin curiga. Scene pun beralih ke restoran tempat Joan bekerja dan Frank pun sedang sarapan di sana. Frank dijumpai oleh kesatria bergitar kalau di Indonesia ya, yang cukup ngeselin menurut gue.
Pria ini tiba-tiba datang dan mencoba membuka kotak gitar yang ada di depannya. Frank yang curiga pun akhirnya menyiapkan pistol, tapi ternyata pria itu mengambil gitar. Cik. Dan menyanyikan sebuah lagu kematian untuk Frank, tanpa sebab yang jelas. Frank yang hilang curiganya pun akhirnya mengacukan orang tersebut. Namun ketika di perjalanan pulang, ketika Frank berhenti di sebuah jembatan yang akan naik, ada sebuah mobil dari belakang yang menabraknya dengan kasar. Frank pun akhirnya tahu bahwa mobil itu adalah milik seorang yang tadi bergitar-gitar gak jelas itu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan mobil Frank terbalik, dan di momen ketika Frank hampir saja dibunuh oleh pria itu dengan pistol, Frank mengeluarkan pisau yang bisa menembakkan belatinya ke leher pria tersebut. Pria tersebut pun akhirnya tewas. Dan scene pun beralih ke pengiriman uang milik Howard Said tadi lewat kapal tentunya. Di sini Frank meletakkan dinamit di dalam kapal itu dan meledakkan kapal tersebut yang berisi banyaknya uang cash. Mamam tuh. Dan kejadian ini tentunya sekali lagi membuat Howard Said seperti kebakaran jenggot. Dan akhirnya kembali lagi Toro Brothers marah kepada Howard Said tentang uang mereka yang kali ini terbakar. Dan di sini Frank sukses membuat bisnis dari Howard Said kocar-kacir. Dan Howard yang terbakar emosi pun akhirnya memanggil orang lain untuk membunuh Frank. Karena pembunuh pertamanya gagal ya, yang orang gila begitar itu. And this time she called the Russian. Artinya cari di Google ya. Ya kita kembali ke kontrakannya Frank. Frank yang lagi duduk santai sambil minum-minum pun akhirnya dikejutin dengan ketokan pintu. Frank yang curiga dan bersiap-siap dan akhirnya membukakan pintu, itu ternyata adalah Dave. Dave mengaku bahwa Joan kembali lagi diganggu oleh mantan kekasihnya itu dan menyuruh Frank untuk membantunya. Namun ketika sampainya di rumah Joan, Frank ternyata hanya diundang untuk makan bersama mereka. Mereka berbohong seperti itu agar Frank mau makan bersama mereka tentunya, dengan niat yang baik. Dan akhirnya singkat cerita mereka makan dan menceritakan keluhan-keluhan mereka masing-masing. Dan setelah makan selesai, di momen ini Joan mencoba menggoda Frank. Namun Frank menolaknya dan mengatakan, bukanlah aku yang kau cari baby. Frank pun kembali ke kamarnya. Setelah sempat mengambil minuman yang dia minum tadi pun, ketukan pintu kembali didengar. Frank pun akhirnya berpikir bahwa itu adalah Dave lagi yang ingin mengajaknya kembali makan. Namun ternyata ketika dibuka pintu, pria setinggi 3 kaki berada di depannya dan memberinya pukulan Saitama sedikit. Dan kita tahu kalau pria ini adalah The Russian yang ditelepon oleh Howard Said untuk membunuh Frank. Sedikit pergelutan terjadi yang Frank sedikit kalah telak di sini karena ukurannya yang beda dan juga nih orang kayaknya pernah latihan di Banten. Frank yang kewalahan menghadapi The Russian ini pun akhirnya babak belur. Sementara Frank dipukuli habis-habisan, Joan, Dave, dan Bumpo yang sedang di dapur dan menyanyikan lagu seriosa menari-nari sementara orang lain sedang menderita. Nggak ada akhlak. Singkat cerita, Frank pun dicekik habis-habisan di samping sebuah kompor yang berisi sup oleh orang Rusia tersebut. Gara kehabisan akal, Frank pun melemparkan sup panas tersebut ke wajah orang Rusia tersebut dan akhirnya membuat wajahnya melepuh. Oh sial, gimana ibunya mengenalinya? Frank yang melihat kesempatan itu pun mendorong dirinya dan orang Rusia itu jatuh ke tangga dan menewaskan pria tersebut. Joan yang melihat Frank terluka parah pun akhirnya membawa Frank ke atas dibantu oleh Dave dan Bumpo untuk menjahit luka yang dideritanya. Tak lama kemudian anak buah Howard Said pun datang untuk mengecek keadaan tersebut. Betapa terkejutnya mereka bahwa melihat orang Rusia itu sudah tidak bernyawa di bawah tangga dengan dan kemudian mereka pun bersiap ke atas untuk mencari Frank. Sementara John yang sedang menjahit luka Frank pun bingung kemana harus membawa Frank. Tak sengaja Dave menyentuh tombol rahasia di tempat Frank dan membuatnya membuka lift yang ada di bawah. Singkat cerita, Frank pun bersembunyi dan hanya tersisa Dave dan Bumpo. Quentin Glass yang datang pun menginterogasi mereka untuk menanyakan di mana Frank berada. Namun dengan keteguhan hati Dave menutup mulutnya walaupun Dave harus menerima kesakitan yang dibuat oleh Quentin Glass. Quentin mencabut semua tindik yang ada pada Dave dengan perlahan yang membuatnya merasakan amat kesakitan. Karena tidak menemukan informasi apa-apa, Quentin Glass pun akhirnya pergi meninggalkan mereka. Frank yang sudah lumayan pulih pun akhirnya kembali ke atas dan menemui Dave dan membunuh pengawal Glass yang berjaga-jaga di luar. Dave mengatakan bahwa ia melakukan itu karena menganggap Frank adalah keluarga dan keluarga saling menjaga. Wah, ini kayak omongan Dominic Torrento nih. Kemudian Frank menyuruh Bumpo untuk membawanya ke rumah sakit. Dan singkat cerita, Frank pun melancarkan aksi terakhirnya. Lagi meminjam mobil Livia dan kali ini ia menemukan anting berlian yang diberikan oleh Howard Said kepada Livia di scene awal. Dan sekali lagi dia menelpon Quentin Glass dengan mengancam foto-foto yang akan disebarkannya itu dengan tawaran $10.000.
Dia menyuruh Glass untuk datang ke sebuah toko untuk menemuinya dan memberikan foto-foto tersebut. Tapi tentu saja itu adalah hanya muslihat Frank untuk membuat Glass keluar dari rumahnya. Sementara Frank menyusup masuk ke rumahnya dan meletakkan satu anting berlian tersebut di tempat tidur Quentin Glass. Frank pun menelpon Mikey untuk bersiap dengan alibinya. Mikey pun menunjukkan surat tilang mobil Livia kepada Howard Said. Ternyata surat tilang istrinya itu sama keberadaannya dengan Quentin Glass pada waktu yang sama. Dan disinilah tujuan utama Frank. Dia meminta kunci cadangan rumah Quentin Glass dan pergi ke rumah tersebut. Kemudian menemukan satu anting berlian yang diletakkan oleh Frank tadi. Ia menganggap bahwa Livia dan sahabatnya tersebut sedang berselingkuh. Sementara itu Quentin Glass pun kembali pulang ke rumah. Dan di sana sudah ada Howard Said yang menunggunya. Sedikit perdebatan terjadi dan akhirnya Howard Said pun membunuh Quentin Glass, sahabatnya sendiri, akibat konspirasi ini. Howard yang kurang puas pun akhirnya pulang ke rumah dan melemparkan semua barang-barang Livia dari kamarnya. Livia pun yang datang pun kaget dan bingung apa yang terjadi. Kemudian Howard pun menunjukkan surat tilang mobilnya kepada Livia. Livia pun bingung kepada hal itu. Dan akhirnya Howard pun tidak percaya tentang apa yang dibilang Willy dia. Walaupun faktanya Quentin Glass itu adalah homoseksual. Namun Howard Said pun tidak percaya dengan hal itu. Kemudian Howard Said pun membawa Livia ke atas jembatan dan membuangnya ke arah rel kereta api dan disambut oleh kereta api yang sedang berjalan. Dan Livia pun tewas. Dan sepulang dari sana pun Howard Said pun kembali ke klubnya dan mengumumkan akan memberi hadiah bagi siapa saja yang membunuh Frank Castle. Karena di lain tempat Frank sudah siap-siap untuk membantai mereka semua di klubnya. Ketika sampai di sana, Frank tidak lupa untuk memasangi bom di setiap mobil yang terparkir di halaman klub tersebut. Frank yang berhasil masuk pun memasangkan bom ke minuman champagne yang mereka pesan dari atas. Ketika botol champagne-nya diangkat dan bom pun meledak dan meluluhlantakkan tempat itu. Frank pun masuk dan membunuh mereka semua dengan senjata dan adegan tembak-tembakan ala cowboy tahun 20-an. Semua anak buah Howard Said pun tewas. Tak sengaja Frank menemukan anak Howard Said yang lain yang bernama Johnny yang sedang terjepit di ruangannya. Frank pun tidak langsung membunuhnya, hanya memberikan bom di tangan kanannya dan meninggalkannya begitu saja. Selesai dengan Johnny pun Frank keluar menemui Howard Said yang berhasil kabur. Dan di sini sebenarnya kalau Frank duel sama Howard Said itu nggak imbang ya. Tapi Howard Said yang sudah terpojok pun akhirnya tidak punya pilihan lain untuk melawan Frank. Tapi dia tidak cukup kuat untuk menembaknya. Dan di momen ini Frank mengakui semuanya tentang konspirasi yang dia buat. Dia membuat Howard Said membunuh istrinya dan juga membunuh sahabatnya sendiri dengan tangannya. Antara terkejut dan kecewa pun Howard Said kalah. Howard Said yang tidak berdaya lagi pun diikat kakinya di mobil yang berjalan dan mobil-mobil di parkiran tadi yang sudah dipasangi bom pun akhirnya meledak. Di scene berikutnya, Frank kembali ke kontrakannya untuk berpamitan dengan teman-temannya. Di sini Frank sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena semua tujuannya sudah tercapai dan tidak ada lagi yang perlu dia usahakannya. Namun dia berubah pikiran dan scene berganti ke sebuah jembatan di mana ia sudah menjadi The Punisher. Tamat. Dan film ini sendiri sebenarnya adalah live action dari komik Marvel yang berjudul The Punisher. Dari versi The Punisher sih jujur ini yang paling gue suka sih. Dari segi cerita yang cukup gampang dipahami dan yang lain-lain, aspek lain tentunya. Dan sebenarnya produser film ini sendiri mempunyai buat sequel yang judulnya Dirty Laundry, The Punisher Dirty Laundry yang mungkin bakal kita bahas di video selanjutnya. Oke, itu aja video dari gue dan terima kasih udah nonton dan dengerin. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.